Selamat siang para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dengan saya, Edi Setiawan, presenter pada hari ini dalam acara Mimbar Agama Buddha. Masih dalam suasana perayaan Tahun Baru Imlek. Dengan ini kami dari TVRI Kalimantan Barat turut mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek 2023 bagi saudara-saudara semua yang merayakan. Xin Nian Kuai Le, selamat Tahun Baru Imlek. Kung Si Fa Cai, semoga banyak rezeki. Semoga tahun yang baru membawa berkah dan rezeki serta harapan-harapan baru bagi kita semua dan menjalaninya dengan penuh semangat yang baru. Mengutip kalimat bijak dari Sang Buddha Siddhartha Gautama, tidak peduli seberapa buruknya masa lalu, Anda selalu dapat memulai lagi sesuatu. Di sini menjelaskan bahwa dengan pergantian tahun yang baru, hendaknya kita memiliki harapan yang baru, semangat yang baru dalam menjalaninya. Tetap optimis dan membangun diri serta karakter yang baru untuk menuju yang lebih baik. Tahun Baru Imlek terdiri dari kata tahun, baru, dan Imlek. Tahun yang memiliki arti masa yang lamanya 12 bulan. Baru yang memiliki arti belum pernah ada sebelumnya. Dan Imlek yang memiliki arti kata Imlek berasal dari dialek Hokkien atau secara Mandarin disebut dengan Yinli yang memiliki arti penanggalan bulan. Dan secara perhitungan penanggalan bulan, tahun Imlek tahun ini adalah Imlek tahun 2574. Di mana cara perhitungannya adalah tahun 2023 ditambah dengan 551 menjadi 2574. Dan angka 551 adalah tahun 551 sebelum Masehi, yang adalah tahun masa kelahiran Konghucu atau Kongzi. Perayaan ini awalnya adalah untuk merayakan pergantian dari musim dingin memasuki awal musim semi. Dirayakan dengan perayaan musim semi atau Chunjie. Datangnya musim semi disambut dengan penuh sukacita karena akan segera tiba masanya untuk bercocok tanam lagi. Ini dikarenakan sebagian besar orang zaman dahulu kala adalah bertani. Sekarang Tahun Baru Imlek menjadi sebuah perayaan meriah yang dirayakan untuk menyambut berlalunya tahun dan menyambut datangnya tahun yang baru. Dan saat ini di studio kita telah mengundang seorang tamu istimewa yang juga sudah tidak asing lagi, yaitu Romo Edi Susanto yang akan memberikan pengertian dan pencerahan kepada kita semua tentang makna perayaan Tahun Baru Imlek. Selamat siang Romo Edi Susanto. Selamat siang. Salam sejahtera, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Romo, ya, berjumpa lagi kita Romo di acara Mimbar Agama Buddha. Ya, senang sekali hari ini ya. Ya, senang sekali kita masih suasana perayaan Tahun Baru Imlek. Betul. Romo. Betul. Nah, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini mengenai makna perayaan Tahun Baru Imlek, bolehkah Romo dalam kesempatan berbahagia ini memberikan pengertian dan pencerahan mengenai apa sih makna dari perayaan Tahun Baru Imlek? Baik, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak Edi. Sama-sama. Baik. Selamat siang pemirsa TVRI
dimanapun berada, bagi pemirsa yang merayakan Tahun Baru Imlek, saya mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek. Gong xi xin nian kuai le, gong xi fa cai. Semoga di tahun yang baru ini kita semua semakin lebih baik lagi dari tahun lalu. Ya, Pak Edi ya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Jadi perayaan Imlek ini kalau dihitung itu adalah 15 hari Pak Edi. 15 hari terhitung dari awal mulai tahun barunya ya Romo ya. Ya betul. Jadi pada tahun ini jatuh pada tanggal 22 Januari ya. Januari betul. 2023. Dan berakhir pada tanggal 5 Februari hari Minggu. Dari minggu ketemu ke minggu Romo ya. Ya, 15 hari. Nah, cukup panjang juga perayaan Imlek ini ya. 2 minggu lumayan. Ya, sangat meriah. Jadi Imlek ini dihitung dari tanggal bulan Imlek pada bulan ke-1 tanggal 1. Ya Romo. Ya, dan berakhir pada bulan 1 Imlek tanggal 15. Nah, ini prosesnya itu seperti itu ya. Jadi 15 hari. Nah, jadi dalam perayaan Imlek ini kita rasa sangat-sangat meriah ya, Pak Edi. Meriah sekali Romo. Meriah. Juga kita sempat 2 tahun ini vakum. Ya. Dikarenakan pandemi Romo ya. Ya, karena pandemi. Pada tahun ini kita merayakan Imlek dengan sangat-sangat antusias ya. Penuh sukacita. Penuh sukacita. Itu bisa kita lihat di jalan-jalan dalam persiapan Cap Gome. Benar ya, Romo. ya. Iya. Nah, itu sangat-sangat ramai. Kemudian juga barongsai dan naga-naga sudah banyak yang sudah siap untuk tampil nih pada saat Cap Gome. Ya. Iya. Di mana jalan-jalan juga ada dirias. Ya. Bangunan-bangunan dirias. Betul. Indah. Kita kalau lihat di kota kita di Pontianak ini kan di jalan-jalan itu lampion-lampion ya, kita lihat banyak sekali di jalan-jalan. Nah, tampaknya sangat meriah ya. Benar Romo. Nah, apalagi yang di daerah Singkawang. Benar Romo, ya. Semarak sekali. Semarak sekali. Kemudian di kelenteng-kelenteng itu juga berbenah sangat-sangat meriah, lampion ya. Benar. Dan ornamen-ornamen Imlek banyak sekali. Luar biasa Romo. Luar biasa ya. Nah, jadi kita membahas tema kita adalah makna dari perayaan Tahun Baru Imlek. Iya Romo. Ya. Nah, ya di awal tadi juga Pak Edi sudah menjelaskan Imlek itu sebenarnya apa ya? Ya, berasal dari kata Yinli. Inli. Penanggalan bulannya Romo. Penanggalan bulan ya. Nah, jadi Imlek itu kita berdasarkan penanggalan bulan. Nah, penanggalan nasional itu adalah Yangli. Nah, itu berdasarkan penanggalan matahari. Nah, Imlek ini dihitung berdasarkan Yinli. Atau ada yang juga menyebutkan itu Nongli ya. Nongli itu kalau Nong kan bercocok tanam atau bertani. Karena masa zaman dulu kan kehidupan masyarakat tuh dengan bercocok tanam atau bertani ya. Iya, betul sekali. Ya. Nah, jadi awal mula perayaan Imlek ini ya, awal mulanya Pak Edi itu sebenarnya adalah yang seperti Pak Edi sebutkan itu adalah merayakan pergantian musim. Dari musim dingin ke awal musim semi Romo ya. Betul. Jadi dari akhir musim dingin. Benar. Ya. Memasuki awal musim semi sehingga dikenal dengan festival perayaan musim semi ya. Atau Chunjie. Ya. Nah, itu awalnya seperti itu perayaan Imlek ini Pak Edi. Ya. Jadi seperti pesta rakyat begitu Romo ya. Iya, betul. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ini kan misalnya di Tiongkok itu pada saat perayaan bulan 1, tanggal 1 Imlek itu sebenarnya masih musim dingin ya Pak Edi ya. Sebenarnya masih musim dingin saat ini ya. Benar. Masih dingin, memasuki musim semi. Nah, jadi pada dahulu ya masyarakat Tionghoa ini sangat antusias menyambut Tahun Baru Imlek ini
Karena kenapa itu musim dingin akan berakhir dan dimulailah musim untuk bercocok tanam. Disitulah muncul harapan-harapan, semangat-semangat baru dan bersukacita untuk menyambutnya, Romo ya. Betul. Dari situ. Ya, Pak Edi ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada kita juga masyarakat Tionghoa pada saat Cait-nya, Cait itu adalah bulan hari pertama, sangat mengharapkan turunnya hujan. Ya, jadi kalau hari pertama itu kalau turun hujan ini masyarakat sangat-sangat senang. Artinya tahun ini berkahnya banyak, seperti itu. Kalau ada turunnya hujan. Ada Romo, turunnya ya? hujan. Nah, ini adalah mitos-mitos yang berkembang. Ya, Ya. Romo. Nah, dari perayaan Imlek ini juga kita banyak mengetahui atau pernah mendengar banyak sekali mitos-mitos yang berkembang ya Pak Edi. Benar sekali, Romo. Ya, banyak sekali mitos-mitos yang berkembang. Nah, sebenarnya dari cerita-cerita rakyat atau mitos yang berkembang ini, ya Pak Edi ya, Romo. semuanya itu bukan hanya sekedar cerita-cerita rakyat biasa. Nah, di dalam cerita-cerita ini mengandung makna-maknanya. Ini menarik sekali, Romo, di mana kita bisa lebih mengenal dan mengerti mitos-mitos yang beredar di rakyat pada masa lalu dengan makna-makna terkandung di dalamnya. Dan kita akan mendengar lagi sesaat setelah yang satu ini. Para pemirsa yang kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Gelora pentas kesenian budaya dari berbagai daerah Nusantara. Beragam penampilan menarik dan menghibur. Menambah wawasan serta pengetahuan tentang seni budaya Indonesia. Saksikan seni budaya daerah setiap Senin dan Selasa, pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Kalimantan Barat. Menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif. Banyak itulah kalau soal Mengenal kepribadian dan gaya hidup. berangkat dari bapaknya. Kabar sehat Alhamdulillah sehat. hingga prestasi yang telah diraih. Kerjakan sehingga akhirnya Semua terekspos dalam sosok inspiratif. Hanya di SMA 28 ya, Bang Fir ya. Makasih ya. Luar biasa. Makasih. Oke. Minggu 2 kali. Setiap hari Selasa, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Pertama seni budaya, lalu Hanya di TVRI Kalimantan Barat. para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam acara Mimbar Agama Buddha. Maaf Romo, boleh tolong lanjut lagi Romo tadi mengenai mitos-mitos maupun mungkin ada fakta-fakta yang beredar dan berkembang di masyarakat mengenai terkait dengan perayaan Tahun Baru Imlek. Ya, Romo. baik. Terima kasih Pak Edi. Nah, tadi kita berbicara tentang mitos-mitos atau cerita-cerita rakyat ya, Benar. yang berkembang sampai saat ini. Ternyata di dalam cerita-cerita tersebut ada makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ada makna yang terkandung. Ada ya, makna Romo, yang ya? terkandung di dalamnya. Jadi tidak hanya sekedar hanya cerita-cerita rakyat ya. Begitu Pak Edi. Nah, sebelum kita masuk ke mitos-mitos yang berkembang, coba kita lihat dulu nih tentang Imlek ya. Tentang Imlek ini kan kita identik dengan adanya barongsai. Barongsai. Ya. Iya. Kemudian juga di rumah-rumah itu kita perhatikan juga ada yang menempelkan kertas merah. Kertas merah maupun hiasan-hiasan berwarna merah, Romo. Ya, dan juga identik dengan adanya mercon-mercon, Mercon. ya, petasan ya. Petasan kembang api. Kembang api, ya, perayaannya. Nah, dari semua ini ada
asal usulnya atau ada apa maknanya? Makna ada asal usulnya Romo ya. Betul, Pak Edi. Kenapa harus menempel yang pernak-pernik warna merah, ada petasan, kembang api, mercon, barongsai dan juga mungkin lampion, mengapa dipasang itu Romo ya? Betul, Iya, betul. ada Nah, itu maknanya. pernak-pernik. Ada satu pernak-pernik yang kita lupa, ini angpau kok itu. Iya, itu yang paling penting sebenarnya Romo ya. Ya, nah, Benar, benar. itu juga salah satu pernak-pernik di dalam Suasana perayaan suasana Imlek. Nah, juga banyak yang sudah menjelaskan tentang apa cerita-cerita ini. Nah, ini berdasarkan cerita rakyat. Iya Romo. Ya, Pak Edi ya. Tentang barongsai. Sebenarnya barongsai ini pada zaman dahulunya ini adalah nien. Oh. Nah, Konon menurut legenda menurut zaman dahulu legenda adalah Nien. Konon. Nien itu apa Romo? Nah, nien itu secara harfiah itu adalah arti nien itu adalah tahun. Nien ada tahun. Ya, nien itu adalah tahun. Jadi pada zaman dahulu, ya, konon zaman dahulu, pada saat perayaan Imlek, ya, ada makhluk yang bernama nien, Ya. selalu meneror, ya, meneror rakyat pada saat Imlek, ya, Pas Imlek, Pak Edi. ya. Makhluk nien ini turun ke desa-desa, ya, ternak-ternak dimakan. Ya. Ya, dan ada cerita nien ini bahkan memakan anak kecil. Oh, diceritakan begitu Romo ya. Anak kecil ya, Ya. karena katanya nien ini mulutnya itu besar sekali. Ya. Ya, ceritanya seperti itu. Nah, terdapat berbagai versi cerita tentang nien ini, Ya Romo. Pak Edi, ya, banyak sekali versinya. Salah satunya itu adalah pada zaman dahulu pada saat perayaan Imlek, ya, ada kebun bambu. Kebun bambu. Kebun ya. bambu ini terbakar, Pak Edi. Ya. Terbakar. Kemudian pada saat terbakar, nien ini waktunya turun ke tempat Pas tempat lewat dia. masyarakat. Pas lewat Ya, di akan meneror kan, kebun, iya. ya, memakan ternak. Pada saat pohon bambu ini terbakar, ini kan menimbulkan bunyi-bunyi peletak, 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 peletak gitu kan, Ya. dan percikan api yang berwarna merah. Ya. Ya Romo. Nah, itu mengakibatkan nien ini lari, Pak Edi. Takut dia Romo. Takut. Takut dengan warna merah dan juga suara-suara bising hasil yang dari bambu terbakar tersebut Romo. Iya. Oh. Nah, kemudian oleh rakyat ini melihat mengapa nien itu lari, ya. Rupanya ada hutan bambu yang terbakar, ya. Ya. Bambu ini mengeluarkan suara Ya. dan ada mengeluarkan api yang berwarna merah. Akhirnya baru diketahui bahwa nien ini takut akan Api, warna merah, ya, dan suara yang bising. suara-suara gaduh. Oh. Iya. Suara-suara gaduh. Ya, Romo. Ya. Nah, itulah cerita legenda pada saat Imlek, ya. Pada saat Imlek di rumah-rumah, bagi masyarakat Tionghoa yang merayakan Imlek itu di depan rumahnya ditempel kertas merah. Ya, kertas merah. Kemudian pada saat Imlek memakai baju yang berwarna merah. Nah, itu adalah ceritanya. Ceritanya, Pak lalu Edi. juga ada menyalakan petasan, kembang api sehingga menimbulkan suara-suara gaduh. Dan juga apa ya, jangan lupa angpau yang merah ya Romo ya. Nah, barongsai nien, makhluk nien ini juga ada sebuah cerita pada saat masyarakat Tionghoa pada saat itu membunyikan gendang, Tetabuhan gitu ya, gendang gitu ya. Karena nien ini kan takut akan suara yang ribut. Benar. Ya. Nah, nien ini malah menari-nari gitu. Menari, Ya, menari-nari. mengikuti suara iramanya. Ya, Datang suara iramanya mulai gaduh, nari-nari sejenak, berangkat pergi dia ke ya. tempat lain gitu. Mungkin Jadi pada saat nari-nari ya ini masyarakat itu memberikan nien ini makan, Pak Edi. Iya, iya. Memberikan nien ini makan. Setelah makan ya nien ini balik lagi ke habitatnya dan tidak mengganggu. Iya, itu legendanya Romo. Ini adalah legenda tentang
mengapa pada saat perayaan Hari Raya Imlek itu identik dengan memakai baju warna merah. Kemudian di rumah-rumah kenapa ada ditempel kertas berwarna merah seperti itu. Benar, Romo. Ya, Pak Edi. Nah, kemudian yang kita sebut tadi itu adalah angpau. Ya, nah di dalam perayaan Imlek ini ada tradisi memberikan angpau. Ya. Benar, Romo. Nah, angpau ini juga ada caranya, Pak Edi. Ya, ada caranya. Nah, maksudnya cara untuk memberikan angpau ya. Oh iya, baik. Nah, angpau itu diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, ya, atau yang telah berkeluarga, ya, memberikan kepada yang belum berkeluarga. Nah, itu seperti itu. Ada tata caranya. Ada tata caranya. Tidak serta-merta ketemu ini kasih angpau gitu, bukan gitu, Romo ya. Iya, tata caranya. Ada. Tapi kalau seiring perkembangan zaman, ya bebas-bebas saja sih Pak Edi. Iya. Pak Edi kasih saya angpau, saya terima. Saya dikasih juga, saya terima. Oh, terima ya. Nah, jadi Senang kita, banget itu, jadi ini adalah cerita zaman dahulu, Iya, Romo. tradisi tentang angpau ini ya. Nah, jadi tradisi-tradisi ini kan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Betul. Ya. Berkembang, dinamis, ya Romo ya. Ya, Pak Edi ya. Nah, hanya saja kita ini harus paham bahwa dari tradisi-tradisi yang kita jalankan ini, ternyata di balik tradisi ini ada makna yang terkandung di dalamnya. Ya Romo. Nah, jadi kalau generasi-generasi muda sekarang ini kan kebanyakan tidak paham. Ya Romo. Ya, tidak paham mengapa Imlek kok pakai baju merah, kenapa di rumah ini kok ada ditempel kertas merah. Ya Romo. Ya. Nah, itu adalah tradisi-tradisi. Kemudian petasan. Iya. Ya, Pak Edi, petasan. Nah, petasan ini pada saat Imlek itu pada saat malamnya itu kan kebanyakan di rumah-rumah itu kan membunyikan petasan. Iya. Nah, pada saat dulu itu kan untuk menakuti makhluk nien ini dulunya. Nah, pada saat sekarang ini petasan ini dipercaya ya, itu adalah untuk mengusir energi buruk. Energi yang tidak baik. Oh, iya, ya, Romo. begitu ya. Ya. Nah, jadi sesuai dengan perkembangan zaman, karena nien kan udah nggak ada. Itu kan juga sebuah legenda ya. Iya, cerita rakyat, dongeng saja ya. ya, cerita Nah, rakyat. jadi petasan itu adalah sebagai untuk mengusir energi yang buruk. Energi negatif diusir berganti dengan yang positif lah gitu maknanya, Romo ya. Seperti itu. Nah, jadi kita lihat lagi di dalam perayaan Imlek ini ya, persiapan apa saja yang oleh masyarakat Tionghoa ini lakukan untuk menyambut perayaan Tahun Baru Imlek ya, Romo ya. Betul ya. Ternyata lumayan panjang persiapannya, Pak Edi. Oh, dari jauh-jauh hari udah masih dipersiapkan jauh-jauh dulu. hari. Biasanya sih satu bulan sebelum Imlek udah pada sibuk. Apa saja itu persiapannya, Romo ya? Nah, jadi coba kita lihat yang pertama itu masyarakat Tionghoa itu adalah memberes-bereskan rumah. Oh iya. Ya. Iya. Jadi rumah-rumah ini diberes-bereskan, dibersih-bersihkan ya. Juga rumah-rumah ini dicat. Ya, dicat. Kemudian setelah itu bagi yang di rumah mempunyai altar. Iya, Romo. Altar untuk sembahyang. Ya. Nah, 1 minggu sebelum Imlek biasanya altar ini dibersihkan. Ya, Romo. Dibersihkan. Nah, begitu juga kita lihat di kelenteng-kelenteng. Ya. Pede ya. Iya. Nah, di kelenteng-kelenteng itu pada saat seminggu sebelum Imlek, kelenteng itu pengurus-pengurusnya itu berbenah. Iya. Membersih-bersihkan tempat ibadah. Iya. Kemudian rupang-rupang dewa ini diturunkan, dibersihkan. Nah, jadi 1 tahun ini untuk bersih-bersih ini hanya sekali. Iya, ya Romo. Ya. Pak Edi ya. Iya. Nah, dibersih-bersihkan, kemudian dicat ulang, dipercantik, diperindah, dipercantik. Romo, ya.
kemudian dipasanglah lampion. Iya. Ya. Nah, lampion ini juga mempunyai maknanya. Iya, Romo. Pede ya, makna. Awal mulanya lampion ini adalah sebagai penerangan. Iya, Romo. Penerangan. Jadi pada zaman dahulu itu lampion ini terbuat dari rangkanya bambu dan dari kertas. Dibungkus begitu, Dibungkus Romo. kertas, di dalamnya itu lilin. Ya. Ya. Ya, Romo. Nah, pada awalnya itu adalah penerangan. Iya. Jadi masyarakat Tionghoa yang ingin sembahyang di kelenteng pada malam hari, Iya. ya. Nah, itu sebagai penerang jalan. Oh, karena gelap kondisinya, jadi menggunakan alat bantu penerangan lampion tersebut, Romo ya. Ya, nah itu ada asal muasal lampion. Nah, pada saat sekarang ini lampion banyak kita jumpai sebagai ornamen khas Imlek juga kan. Benar, Romo. Iya. Nah, jadi di rumah-rumah ataupun di kelenteng ada lampionnya. Iya, benar. Nah, jadi di dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, Iya. bahwa pada saat Xinjia ini ada juga pemahaman bahwa lampu itu nggak boleh padam. Lampu di dalam rumah tidak boleh padam. Ya, artinya nyala terus, artinya terang terus. Oh, ya. Ya, seperti itu sejarahnya lampion. Akhirnya sekarang kan udah canggih, Iya, kan? Lampion ini udah nggak pakai lilin, kan kita pakai listrik. Pakai bola lampu kecil, warna merah atau warna apa gitu, Romo ya, warna-warni ya. Betul. Nah, lampion ini kan menyala terus, Pak Edi. Benar, untuk menerangi sebagai alat bantu penerangan dan juga simbolis. Ya, simbolis. Agar kita sebagai manusia mengawali awal tahun tuh jalannya tuh Terang. bagus, terang gitu loh. Iya. Seperti lampion yang terang sepanjang tahun gitu, Romo ya. Betul. Dengan harapan-harapan dan semangat-semangat yang baru, Romo ya. Betul. Para pemirsa TVRI, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Bapak ada betul kan ke TV ini? Ini lagi Bapak betulkan. Sekarang kan dah siaran TV digital. Makanya Bapak beli set-top box. Ah, kan? Bersih gambarnya, jernih suaranya. Apa ceweknya itu ya Pak ya? Laki-lakinya itu garang benar. Apa yang ditonton dua beranak nih? Nah, kita nonton sama-sama, Mak. Dah, Bapak nih ya, siaran ini tak bagus. Dah, sekarang kita ganti dengan siaran yang sehat dan bermanfaat ya. Ah, iya ya Maya, bagus kami nonton ini ya. Jika temukan tayangan yang tidak pantas, laporkan. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam acara Mimbar Agama Buddha.
Maaf Romo, tadi selingi iklan. Boleh tolong dibantu jelaskan lagi Romo yang mengenai Ya. tadi. Baik. Terima kasih. Baik, Pak Edi. Nah, jadi di sini kita juga paham bahwa di dalam Buddha Tridharma ya, khususnya di Kelenteng, umat Kelenteng ini di dalam sembayang, ya, sembayang itu juga banyak kita memakai atau menggunakan simbol-simbol. Ya Romo. Ya, simbol-simbol Pak Edi. Jadi simbol-simbol ini yang seperti kita ceritakan itu adalah misalnya lampion, Simbol penerangan. simbol penerangan, lilin juga sebagai simbol penerangan, ya. Kemudian tadi kita cerita di Kelenteng itu setelah altarnya dibersihkan, ya, pada saat Imlek, ya, hari pertama itu adalah Ceit. Ya, hari pertama itu adalah di altar itu kan kita sembahyang, kita akan memakai buah-buahan. Buah-buahan. Ya, buah-buahan. Nah, di sini juga buah-buahan persembahan itu semua adalah simbol. Simbolis saja buah-buahannya Romo. Simbolis. Nah, jadi juga mungkin ditanya apakah dewanya itu memakan buahnya, ya, atau mungkin sarinya diisap. Ya, apa itu ya. Nah, menurut pemahaman saya tidak seperti itu ya. Sebenarnya persembahan-persembahan buah-buah di altar itu untuk dimakan oleh dewa-dewa kecil. Dewa-dewa kecil itu ya kita. Karena habis disembahkan kita yang makan. Manusianya yang makan ya. Manusianya yang makan. Iya, ini simbolis saja. Nah, jadi juga di dalam perayaan Imlek ini juga penuh dengan simbol-simbol. Ya. Ya, simbol-simbol warna merah itu melambangkan kebahagiaan dan kemakmuran. Kemakmuran. Ya, itu adalah simbol mengapa ada warna merah. Ya, Benar, Romo. kadang juga buah-buahan ditempel kertas merah. Biar makmur gitu. Habis makan makmur gitu Romo Ya, ya. bahagia, kita bahagia karena merah itu melambangkan kebahagiaan, Benar. kemakmuran. Benar. Ya, seperti itu. Nah, simbol-simbol ini juga buah ini jeruk. Kadang kita kalau di Imlek itu kan juga banyak sekali ditaruh jeruk-jeruk kan. Iya Romo. Nah, jeruk itu simbolnya apa kan? Iya. Jeruk ini kan ada yang warnanya seperti keemasan Pak Edi ya. Yang kuning oranye ya Romo. Ya, kuning oren. Nah, itu simbolnya itu seperti emas. Iya. Ya, nah, artinya juga buah jeruk itu adalah juga kebaikan. Iya. Nah, juga misalnya pisang. Pisang ya. Nah, Iya. pisang itu adalah simbol kelanggengan, langgeng. Oh, pisang ya Romo ya. Iya. Memiliki makna juga buah-buahannya. Mempunyai makna. Iya, Romo. Ya, kemudian apel. Apel. Nah, apel itu adalah melambangkan ketentraman. Apel ya. Ya, jadi supaya kita tentram. Iya. Ya, kemudian ada pir. Pir. Buah pir. Pir itu adalah melambangkan keberuntungan. Buah pir ya Romo ya. Buah pir. Nah, kemudian ada kita lihat juga ada anggur. Ya Romo. Ya, ya anggur itu ya artinya rezeki kita banyak gitu ya. Iya. Nah, arti di sesungguhnya itu anggur itu melambangkan sebenarnya kesuburan. Karena dalam satu itu anggurnya banyak-banyak buah ya. Ya seperti itu ya. Ya rezeki kita banyak ya. Juga anak cucu kita, teman kita kan banyak. Iya. Nah, semua ini adalah simbol. Simbol-simbol saja Romo. Simbol ya. Ya seperti buah, kemudian lilin, lampion ya. Iya, Nah, Romo. biasanya buah itu biasanya 5 Pak Edi. 5. Ada 5 macam. Mengapa 5 Romo? Nah, mengapa 5? 5 itu melambangkan 5 bahagia. 5 melambangkan 5 bahagia. Iya, 5 bahagia. Nah, ini kan juga simbol. Simbol kan. Iya, Nah, iya. 5 bahagia itu bisa juga disebut ufu. Ufu. Nah, Ya. ufu 5 bahagianya terdiri dari apa-apa Ya, saja fu Romo? lu shou cai ting. Fu lu shou cai ting. Nah, fu itu bisa keberuntungan, rezeki ya. Rezeki. Nah, keberuntungan, Iya. keberuntungan. Kemudian lu itu kedudukan. Kedudukan. Ya, shou itu adalah usia yang panjang. Ya. Fu lu shou cai itu baru hoki, rezeki. Ya, rezeki. Ting itu adalah keturunan. Ya, maksud artinya keturunan yang Berbakti. baik, yang baik-baik dan berbakti. Nah, jadi
pernak-pernik ini semuanya penuh dengan simbol-simbol dan mempunyai maknanya. Nah, kemudian setelah altarnya dibersihkan nih. Iya, Romo. Nah, kegiatan selanjutnya adalah ada juga yang sembahyang leluhur. Iya. Ya. Ya. Nah, sembahyang leluhur ini adalah kegiatan sebelum hari Imlek, 1 hari sebelum Imlek. Ya. Nah, Imleknya itu bulan 12 tanggal 30. Nah, kebetulan tahun ini cuma 29 kan? Iya. Nah, jadi pada saat dari pagi sampai siang biasanya didirikan di rumah itu pakai meja altar, ya. Pakai foto leluhur yang telah meninggal, ya. Nah, itu disembayangi. Ini luar biasa sekali, Romo ya, bagaimana kita sebagai yang muda ini ataupun yang masih hidup di dunia ini, kita masih bisa mengenang jasa-jasa beliau-beliau dengan cara bersembayang kepada leluhur kita, tidak lupa dengan jasa-jasa beliau-beliau semua, di mana ada beliau baru ada kita, Romo ya, leluhur kita ya. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah iklan satu ini. Gelora pentas kesenian budaya dari berbagai daerah Nusantara. Beragam penampilan menarik dan menghibur. Menambah wawasan serta pengetahuan tentang seni budaya Indonesia. Saksikan Seni Budaya Daerah setiap Senin dan Selasa, pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Kalimantan Barat. Menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif, banyak ibulah kalau soal tanam. mengenal kepribadian dan gaya hidup, Berangkat dari bapaknya. kabar sehat, Alhamdulillah sehat. hingga prestasi yang telah diraih. Kerjakan seenggaknya Semua terekspos dalam sosok inspiratif. Hanya di SMA 28 ya, Bang Victoria. Makanya Vicky luar biasa. Oke. Minggu 2 kali. Setiap hari Selasa, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Pertama seni budaya, Hanya di TVRI Kalimantan Barat. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam acara Mimbar Agama Buddha. Romo, boleh mohon dilanjutkan lagi mengenai yang tadi ya? Ya, baik. Terima kasih. Jadi yang kita bahas itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum memasuki perayaan tahun baru Imlek. Iya, Romo. Ya. Nah, ini adalah 1 hari sebelumnya ya, Pak Edi. Ya. Nah, kemudian kan tadi yang kita bicarakan adalah sembahyang leluhur. Itu yang biasa kegiatan yang dilakukan sebelum hari Imlek. Iya, Romo. Ya. Nah, jadi menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, ya, sembahyang leluhur itu sebenarnya ada pada saat hari sebelum Xinjia, ya, sebelum Imlek. Sebelum Imlek hari pertama. Ya. Kemudian pada saat Cengbeng. Oh, jadi dalam 1 tahun di masyarakat Tionghoa ada 2 hari untuk sembahyang leluhur, Romo ya. Ya. Pada hari pertama sebelum malam sebelum Imlek, dan juga pada Bukan malam, Pak Edi, hari sebelum. Hari Jadi sebelum Imlek. pagi sampai siang. Oh ya, dan Ya. pada saat hari Cengbengnya, Romo ya. 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 Nah, ada juga sesuai dengan tradisi adat setempat, ada juga yang pada saat bulan ke-7. Bulan ke-7 Imlek, Romo. Bulan 7 Imlek, betul. Iya. Ya, juga ada sembahyang leluhur. Iya. Sembahyang leluhur. Nah, pada umumnya 2 kali. Iya. 1 hari sebelum Imlek, ya, dan pada saat Cengbeng. Hari Cengbeng. Ya, ada juga yang
pada saat bulan 7. Nama itu berdasarkan kepercayaan setempat ya. Nah, setelah sembahyang leluhur, apalagi kegiatan yang dilakukan? Ya, nah, ini yang ditunggu-tunggu. Apa itu? Makan. Kumpul keluarga dan kumpul makan keluarga bersama. Nah, makna dari Imlek ini juga adalah saat yang tepat untuk berkumpul dengan keluarga besar. Iya, Romo. Kita lihat kalau ada yang merantau ya, bahkan ke luar negeri atau ke luar pulau, pada saat Imlek semuanya pulang ke rumah orang tua, kampung halaman masing-masing. Kampung halaman masing-masing ya. Iya. Nah, pada saat sorenya itu makan bersama. Ya, Romo. Ya, makan bersama Pak Edi. Ya, jadi ada yang juga mengatakan bahwa makan besar. Ya, karena keluarga besar. Keluarga besar. Ya. Jadi juga jangan kita makan besar itu makanannya yang mewah-mewah. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Ya, benar, ya, Romo. Pak Edi. Jadi sesuaikan dengan kondisi, jangan sampai setelah makan besar besoknya kolesterol naik, darah tinggi naik, gula darah naik, semuanya pada naik. Benar, padahal maknanya kan kumpul-kumpul bersama. Ya. Yang tadinya bahagia jadi pusing sendiri. Iya, Romo. Ya, tradisi ini. Nah, setelah kita makan bersama, kumpul bersama, khususnya umat Tridharma ya. Ya, umat Tridharma pada malam hari itu ada sembahyang bersama. Malam harinya, Romo ya? Iya, malam harinya. Nah, itu waktunya itu adalah jam 24. Ya, artinya tengah malam pas lebih dikit. Pas menjelang pergantian waktu, pergantian hari gitu, Romo. Betul. Nah, itu artinya kita sudah masuk ke tanggal 1 Imlek. Hari pertama ya. Ya. Nah, itu adalah ritual yang dilakukan pada tengah malam. Nah, tengah malam ini juga ada istilahnya itu adalah Ing Sen Jie Fu. Ing Sen Jie Fu. Ya, artinya kira-kira itu menyambut Sen ya. Menyambut para dewa-dewi, para dewa-dewi berkah rezeki. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, juga ada pemahaman ini dewa-dewi kok disambut ya. Ya, harfiahnya itu bukan artinya kita nyambut gitu, nggak seperti itu. Ya, berarti artinya itu pada saat malam Imlek, ya, menurut kepercayaan di dalam masyarakat Tionghoa, ya, dewa-dewi ini memberikan berkah yang berlimpah. Iya, season end. Ya, seperti itu, Pak Edi. Nah, kemudian setelah sembahyang, besoknya pada saat hari pertama Imlek, barikan painien. Painien. Ya, iya, Xinjia. Betul. Nah, jadi saling berkunjung. Biasanya secara tradisi pada saat hari pertama Imlek biasanya berkunjung ke yang lebih tua dulu. Yang lebih tua dulu, yang lebih senior. Yang lebih senior ya. Yang pertama ya pasti orang tua kan. Tentu saja. Kemudian kakek nenek, kemudian keluarga dekat. Ada urutannya Romo ya. Yang paling senior dulu gitu ya. Ya, paling senior. Kemudian itu hari pertama ya, Pak Edi. Benar, Romo. Nah, ini kemudian hari kedua barulah ke tempat teman-teman atau kolega-kolega kita. Ya, Romo. Ya, ke kolega-kolega. Nah, perayaan Imlek ini sampai 15 hari. Ya, nah, jadi selama 15 hari ini dari tanggal 1 Imlek bulan 1 sampai tanggal 15 bulan 1 Imlek ya. Nah, Romo, kalau bertemu ini masih kita mengucapkan ya, selamat merayakan tahun baru Imlek ya. Nah, itu yang secara umum itu kan Gong Xi Fa Cai. Benar. Ya. Selamat dan saling mendoakan. Ya, itu arti Gong Xi Fa Cai. Ya, memberikan berkah rezeki yang banyak. Nah, seperti itu ya, berkah rezeki yang banyak. Ya, semoga rezekinya bertambah. Benar. Nah, itu adalah ya seperti ucapan-ucapan yang baik sebenarnya, Pak Edi. Ya. Nah, ucapan Gong Xi Fa Cai ini kalau nggak salah itu dipopulerkan di Hong Kong ya, Pak Edi. Iya, awal mulanya. Ya, pada sekitar tahun 60 sampai 70-an. Benar, Romo. Nah, itu adalah asal
Kongsi Fasai ini. Benar, Ya. iya. Jadi di setiap negara juga beda pengucapannya. Benar, masing-masing tempat itu bisa berbeda-beda. Ya. Ya, Seperti ada yang Sineng Kuala, ada juga pernah saya dengar tuh Chuncie Kuala, karena perayaan Imlek juga dikenal sebagai perayaan musim semi gitu. Chuncie kan musim semi, perayaan musim semi. Jadi Chuncie Kuala gitu kan. Lalu ada Kongsi Fasai gitu. Romo, ya. Betul. Jadi beragam. sesuai dengan daerahnya masing-masing ya. Benar, Romo. Nah, kemudian setelah Imlek ini kita painian itu saling berkunjung ya. Malamnya ini juga ada yang sembahyang ceidnya lagi pada malamnya. Iya, Romo. Ya, memohon berkah lagi kepada di kelenteng-kelenteng. Benar, iya, Nah, Romo. kemudian setelah itu ada juga yang satu kegiatan Ya. oleh masyarakat Tionghoa itu pada saat hari pertama Imlek sampai tanggal 15 ya, satu hari itu mengunjungi satu kelenteng. Satu hari kita mau berkunjung ke satu kelenteng, Romo. Iya, nah itu ada tradisi-tradisi seperti itu juga. Iya. Jadi ya. Nah, karena mengapa dipercaya bahwa kelenteng ini adalah pos-posnya para dewa-dewi. Benar, Romo. Ya. Jadi pada saat Imlek ini tanggal 1 sampai 15 dewa-dewi ini banyak yang berkunjung ke kelenteng. Iya. Nah, konon katanya yang berkunjung ini adalah dewa-dewa besarnya. Iya, Romo. Nah, siapa tahu ya pas kita berkunjung ke kelenteng ini bertemu ya, dan doa kita didengarkan dan dikabulkan. Nah, ini adalah tradisi-tradisi. Benar, Romo. Ya, jadi yang dilakukan. Nah, setelah tahapan-tahapan juga kegiatan-kegiatan yang kita bicarakan ini, puncak perayaan Imlek ini adalah Cap Gome. Cap Gome tidak lama lagi, Romo ya? Iya. Nah, berapa hari lagi? Jadi pada tahun ini 2023 kan jatuh pada tanggal 5 Februari, hari Minggu. Minggu, Romo. Ya. Nah, jadi perayaan Imlek ini dari tanggal 1 sampai tanggal 15, puncaknya ini tanggal 15 Cap Gome. Puncaknya, Romo ya? Ya. Nah, itu kan berasal dari bahasa Hokkien itu Cap Go itu kan 15. 15. Ya, Mei itu malam. Berarti malam hari ke-15, Romo ya? Ya. Nah, jadi di daerah-daerah lain juga kita lihat kegiatan-kegiatan Cap Gome ini juga berbeda-beda. Ya, Romo. Ya, berbeda-beda. Nah, ya, yang pada saat malam harinya itu kebanyakan juga ada festival lampion. Pada saat malam Cap Gomenya, Romo ya? Ya. Nah, kebetulan di Kalimantan Barat ini juga sampai terkenal sampai ke mancanegara kan Pak Edi? Luar biasa. Luar biasa event Cap Gome ini di Pontianak dan di Singkawang. Luar biasa. Ya. Iya. Nah, itu adalah sampai mancanegara pada datang untuk ya menyaksikan tradisi Cap Gome ini. Ya. Ya, Romo. Nah, dengan tradisi Cap Gome ini juga kita lihat sangat-sangat membantu perekonomian dan juga mengenalkan ya. Kita lihat hotel-hotel biasanya 6 bulan sebelum Imlek itu udah full booking. Luar biasa. Nah, ini antusiasnya yang untuk menyaksikan festival Cap Gome ini ya. Iya, Romo. Nah, kita juga sangat berbangga memberikan dampak yang positif. Benar, Romo. Ya, sangat positif. Nah, setelah Cap Gome ini, Romo. Nah, yang terakhir itu adalah ada yang namanya tradisi tolak bala. Tolak bala, Romo, iya. Ya. Iya. Nah, kita lihat kalau di kelenteng itu ada yang namanya tolak bala itu atau poun. Oh, tolak bala atau poun, iya. Poun ya. Kalau di bahasa kita di Pontianak ini kan ada yang namanya hifu. Hifu. Kan? Atau bahasa tulisnya tuh bisa dengar kihok gitu ya. Kihok. Nah, itu adalah tolak bala. Nah, kebetulan pada tahun kelinci ya. Iya, Romo. Pada saat ini kita mau tahun kelinci, oleh masyarakat Tionghoa itu dipercaya ada ciong.
Ada sio-sio yang ciong di Ya, tahun kelinci ini, Romo, ada ya. sio-sio yang ciong. Ciong itu artinya tidak baik. Iya, Romo. Ya, nah itulah ada upacara untuk Tolak bala tersebut. tolak bala tersebut. Sehingga Ya. yang ciong-ciong itu bisa terhindar dari hal-hal yang buruk, yang baik pertama baik, yang buruk ditambal sehingga lebih baik, ya Romo, ya. Nah, betul. Jadi yang dipercaya itu yang ciong pada tahun ini kan sio kelinci, ya. Baik, ya Romo. Kemudian sio ayam, Si ayam, sio kuda, dan sio tikus. si tikus. Nah, dan juga ada beberapa versi ciongnya, sionya berbeda-beda. Nah, itu sah-sah saja, berarti kan karena kita mempunyai niat yang baik memohon kepada Dewa Tai Sui. Tai Sui. Ya. Jadi Dewa Tai Sui ini dipercaya bahwa dia dewa ini yang untuk melindungi, melindungi umat. Yang ciong. Ya, yang ciong pada tahun tersebut, ya Romo, ya. Betul. Ini luar biasa sekali penjelasannya dari Romo yang memberikan pencerahan, pemahaman seputar makna perayaan Tahun Baru Imlek. Tanpa terasa, Romo, ya, kita juga sudah sampai pada penghujung waktu di acara Mimbar Agama Buddha pada siang hari ini. Dan sebelumnya saya ada sebuah kalimat sebelum penutup akhir acara, mengutip dari kalimat bijak Guru Besar Tai Sangmen Xiao Yao Pai, Li Sanghu Sifu, dalam buku Siu Tao Pao Jian. Berbuat baik seperti tumbuh-tumbuhan dalam taman indah, tak kelihatan meninggi, tapi tiap hari bertambah semi. Berbuat jahat seperti batu asahan, tak kelihatan berkurang, tapi tiap hari menipis. Hendaknya kita sebagai insan manusia yang berbudi luhur dapat mengawali dan menjalani tahun yang baru ini dengan penuh harapan, semangat tekad membangun karakter dan potensi diri yang lebih baik lagi, dengan banyak berbuat kebaikan dan manfaat. Dengan ini, kami mohon izin pamit, sampai berjumpa dalam acara Mimbar Agama Buddha selanjutnya. Semoga acara Mimbar Agama Buddha dapat senantiasa memberikan kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu.